Kementerian Perdagangan Kemendak melanjutkan penertiban impor pakaian bekas ilegal skala besar. Pemerintah telah melakukan pengungkapan temuan penyelundupan yang disebut sebagai yang terbesar di bawah pengawasan Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga atau Ditjen PKTN selama ini dengan total nilai barang mencapai 112,35 miliar rupiah. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan kasus ini merupakan hasil pengawasan lintas lembaga. Pemusnahan pun dilakukan di PT Prasada Pamunah Limbah Industri di Kabupaten Bogor. Pengawasan tersebut dilakukan di 11 gudang di wilayah Bandung yang dikelola oleh 8 distributor. Budi menegaskan bahwa pemerintah telah menjatuhkan sanksi tegas. Ia menjelaskan terdapat 2 langkah utama yang sudah ditempuh. Yang pertama adalah penutupan kegiatan usaha dan yang kedua Mendak meminta kepada importir atau distributor untuk melakukan pemusnahan barang. Ia menekankan impor pakaian bekas tetap dilarang sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah memastikan proses pemusnahan akan tetap berlanjut hingga seluruh barang sitaan tuntas dihancurkan pada akhir November. Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan menangkap 3 tersangka pelaku tindak pidana di bidang perpajakan yang telah merugikan negara senilai 10,59 miliar rupiah. Tim penyidik Pegawai Negeri Sipil Kanwil DJP Jakarta Barat pada 13 November 2025 telah menyerahkan 3 tersangka tersebut beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Penyerahan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan. DJP menyebut tersangka dalam perkara ini berinisial AFW, AH, dan calon tersangka FJ. Menurut DJP, ketiganya patut diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan melalui PT FNB. Modus tindak pidana para tersangka diduga menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, serta menyampaikan SPT masa PPN atau pajak pertambahan nilai yang tidak benar untuk masa pajak Januari sampai dengan Oktober 2022. Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian sekurang-kurangnya lebih dari 10 miliar rupiah. Komisi 11 DPR RI menyepakati nilai anggaran tahunan Bank Indonesia atau ATBI senilai 168,08 triliun rupiah, terdiri dari anggaran pengeluaran operasional senilai 20,82 triliun rupiah dan anggaran pengeluaran kebijakan 147,26 triliun rupiah. Sementara itu, untuk anggaran penerimaan telah disepakati. Targetnya senilai 188,45 triliun rupiah, terdiri dari penerimaan operasional 36,91 triliun rupiah dan penerimaan anggaran kebijakan yang sebesar 151,54 triliun rupiah. Dengan catatan itu, maka target total anggaran BI pada 2026 dirancang surplus 20,37 triliun rupiah. Dari sebelumnya, dalam ATBI 2025, rancangannya defisit 26,71 triliun rupiah. Ketua Komisi 11 Muhammad Misbakun mengatakan ATBI 2026 itu didasarkan pada kesepakatan asumsi makroekonomi yang digunakan BI sebagai acuan penyusunan anggaran berupa pertumbuhan ekonomi 5,33% secara tahunan, inflasi 2,62% secara tahunan, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat 16.430 rupiah. Dalam rapat itu, Komisi 11 juga menyetujui Bank Indonesia untuk menggunakan cadangan tujuan 2026 senilai 6,48 triliun rupiah, penggunaan cadangan anggaran senilai 507,99 miliar rupiah, dan cadangan tujuan 308,75 miliar rupiah. Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan tahap lanjutan dari program biodiesel 40% atau B40. Ini adalah bagian dari upaya mendorong rencana hilirisasi produk kelapa sawit. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, untuk program B40 selanjutnya, pemerintah berencana membuat bahan bakar penerbangan berkelanjutan berbasis kelapa sawit. Erlangga menjelaskan kontribusi besar minyak sawit terhadap surplusnya nilai neraca perdagangan Indonesia sebesar 4,34 miliar dolar Amerika Serikat pada September 2025. Dari Januari hingga September 2025, volume ekspor minyak sawit Indonesia mencapai 28,66 juta ton,
meningkat 11,26% dibandingkan tahun lalu. Harga rata-rata minyak sawit mentah dan tandan buah segar juga tetap di atas Rp3.000 per kilogram, sehingga berdampak positif bagi produsen dan jutaan petani kecil. Dalam rangka hilirisasi produk sawit, Indonesia memang tengah gencar mengubah minyak sawit menjadi energi bersih, yakni melalui program mandatory biodiesel yang saat ini merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Amerika Serikat akan menghapus tarif untuk beberapa makanan dan impor lainnya dari 4 negara. Namun negara itu bukan Indonesia, melainkan Argentina, Ekuador, Guatemala, dan El Salvador. Kesepakatan telah dicapai Amerika Serikat dengan negara-negara Latin tersebut. Sebagai gantinya, mereka akan memberikan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat akses yang lebih besar ke pasar-pasarnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent memang mengatakan bahwa negeri Paman Sam akan mengumumkan sebuah perjanjian substansial. Tujuannya menurunkan harga kopi, pisang, dan buah-buahan sebagai bagian dari upaya pemerintahan Trump untuk menurunkan biaya hidup bagi warga Amerika. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini fokus pada isu harga terjangkau setelah serangkaian kekalahan kandidat partainya, Partai Republik, dalam pemilihan umum pekan lalu. Saat berbicara di depan umum, Trump menuding kenaikan biaya dipicu oleh kebijakan yang diberlakukan oleh mantan Presiden Joe Biden dan bukan tarif impor yang ia berikan ke sejumlah mitra dagang.